sebenarnya lebih spesifiknya bicara jadi kita tuh tinggal di suatu negara yang sangat kaya budaya, dan budaya itu sebenarnya bisa jadi modal suatu peradaban. Teman-teman saya yang dari Jerman misalnya, mereka bilang mereka begitu ke Indonesia ya, banyak yang nggak pengen pulang lagi, ya, yang karena terkagum dengan keramah tamahannya, dan juga salah satu warisan budaya Indonesia itu warisan kuliner. Ya, itu bahkan orang Prancis yang tadinya agak menyepelekan makanan Indonesia, begitu diajak makan ya, dia baru tahu cuisine Indonesia ini ternyata di atas kan. Jadi kita juga mesti appreciate ya bahwa kita nggak lahir di suatu negara yang budayanya sangat rendah atau nggak punya budaya. Banyak negara-negara modern zaman sekarang seperti itu sih. Dan kalau kita pikir tinggal di luar negeri itu lebih enak, mungkin ada sih yang coba aja silahkan ya. Kakak saya tinggal di Amerika 20 berapa ya? 23 tahun. Terus nanti sebentar lagi pulang ke Indonesia, pindah ke Indonesia. Terus teman saya banyak orang Jerman yang nggak pengen pulang, ya udah di Indonesia, dan bukan hanya mereka respect tapi Indonesia tuh kalau kita mau happy ya, ukurannya itu happiness itu mungkin agak lebih susah di suatu negara yang sangat self-centered, yang sangat orang-orang yang sangat egois. Sebenarnya kalau dibilang mandiri itu sinonim dari mandiri itu sering sebenarnya egois. Jadi kayak bahkan salah satu kota yang dapat award sebagai paling livable, ya itu tahu nggak? San Francisco. San Francisco itu kriminalitasnya tingginya luar biasa, ya, dan banyak yang dan teman-teman saya bule yang orang Jepang yang pernah ke Jakarta, mereka juga bilang misalnya MRT itu bersihnya bukan kayak di Amerika itu coret-coretnya gila-gila, dan gelangan di mana-mana. Di sini nggak ada. Jadi mungkin ini sebagai intro aja, kita perlu lebih appreciate sebenarnya. Jadi kita jangan take for granted bahwa Indonesia itu biasa aja. Not really. Indonesia itu buat bagi saya ini negara yang bagus sekali, dan orang-orangnya ramah. Dan ini loh, pada saat waktu itu saya jadi penerjemah untuk satu guru besar orang Tibet, dan dia bilang Indonesia ini punya karma yang luar biasa. Orangnya itu pada dasarnya itu baik, ya, dasarnya itu orang-orang baik, dasarnya itu punya kebajikan, punya kebaikan. Nah, itu topik kita hari ini, dan itu mungkin karena budaya yang sudah ngoyot jero. Ini bahasa Jawanya ngoyot jero itu artinya sudah suatu dulu Indonesia itu mengenal Bidadara itu setidaknya itu dari abad keempat, ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Batu Jaya itu abad kedua, jadi kemungkinan itu abad kedua udah ada Bidadara Nusantara, dan abad ke-6 itu sampai abad ke-12 atau bahkan lebih itu udah ada Universitas Muara Jambi, dan itu universitas kelas dunia. Jadi kalau orang India sangat membanggakan Nalanda, ada yang tahu Nalanda nggak? Ukurannya berapa? 4 hektar, gede nggak? 40.000 hektar. Ya. Tahu nggak Muara Jambi itu berapa hektar? 3.976 hektar, hampir 40 hektar. Ya. Jadi 1000 kali ukurannya 1,000.
Dan itu bukan benteng, bukan kota, itu memang tempat pembelajaran Buddha Dharma. Dan catatan dari Icing, seorang biksu penjelajah yang ke Indonesia, ke Moloyo, sebenarnya Malayu dulu, Moloyo itu di Sumatera. Dulu tuh Sumatera, ya, di Kepulauan Riau itu beliau mengatakan banyak catatannya itu dari perjalanannya, dan beliau mengatakan di Nusantara sini di Muaro Jambi, ya Muara Jambi yang itu sister university dari Nalanda, itu ada ribuan biksu di situ, dan mereka mempelajari yang namanya Pancawidya, the five great books. Ya. Jadi mereka belajar logik, pramanawartika, mereka belajar epistemologi, astrologi, dan banyak sekali itu mata pelajaran yang sampai sekarang itu masih dipelajari di universitas, misalnya di Gandar, Dribung, sama di Serang. Universitas yang tadinya di India pindah ke tadinya di Tibet, pindah ke India. Nah ini jadi ini nenek moyang kita itu luar biasa. Dan Borobudur itu selesainya 824, tahun 824. Jadi waktu zaman keemasan Buddha Dharma Indonesia, Borobudur itu selesainya 3 generasi itu. Ya, incredible. Dan Borobudur itu nggak mungkin ada dibangun tanpa adanya suatu negara yang adidaya yang juga sangat kuat ekonominya. Bayangkan ya, satu negara itu mendedikasikan a certain amount of fund itu untuk membangun Borobudur, tujuannya untuk menyejahterakan rakyat. Bukan seperti kalau kalian pernah lihat di Netflix itu ada tentang Qin Dynasty, tentang Tum itu apa namanya? Makam ya. Makamnya Qin Dynasty itu dibangunnya selama berapa puluh tahun, 60 tahun lebih atau 70 tahun. Dan itu pakai slavery, pakai pekerja paksa, terus banyak yang mati, terus kekerasan luar biasa antar keluarganya, bunuh-bunuhan segala macam. Dan itu makamnya dibikin untuk membesar-besarkan, menunjukkan keagungan dari kerajaan. Sama itu di Giza, piramida Giza juga sebenarnya seperti itu ya. Dan di Giza di Egypt itu bukan hanya 3 piramida Giza, ada banyak. Dan salah satunya namanya Saqqara misalnya. Dan di situ ada gambar-gambarannya kan di dalam ya, pahatannya. Itu di mana si raja yang tadinya itu dia sangat punya kekerasan luar biasa, itu dipahat. Di mana dia melihat para dewa di situ. Jadi dia menempatkan diri sebagai dewa supaya dia aman. It's pretty crazy. Nah, Borobudur itu nggak seperti itu sama sekali. Borobudur itu rajanya benar-benar 100%. Tujuannya itu untuk rakyat sebagai ajang pembelajaran, sebagai sarana piulang pembelajaran untuk rakyat. It's really amazing. Borobudur jadi sebuah peta mulai dari kita ini sebagai makhluk biasa dengan segala macam persoalan hidup, segala macam kekurangan, kemarahan, iri hatian, gak pede, segala macam. Gimana kita bisa berevolusi secara spiritual untuk mencapai puncak dari eksistensi keberadaan kita. Ya, bisa mencapai tingkat potensi tertinggi yang disebut Budi atau tergugah, ya, kebudayaan. Ya. Artinya melek, tergugah, tahu sebagai bagaimana. Ya, so it's really amazing. Dan guru saya, Bapak Salim Lee, beserta dengan tim dari Yayasan Bumi Borobudur. Guru saya sih telah meneliti Borobudur juga 20 tahun lebih, dan kita ingin mengembalikan semua teks Borobudur, naskahnya itu dikembalikan ke bahasa Indonesia semua. Ya, dan kita udah
menerjemah. Jadi Borobudur itu level paling bawahnya dasarnya Lembu Banggar. Itu udah kita terjemahin. Di atasnya lagi adalah Jataka dan Dharmadana. Di atasnya lagi Lalita Wistara dan yang paling atas itu Gandara Moha. Itu udah kita terjemahin semua. Jadi masih nunggu final editing dan nanti akan dipublish semuanya. Kita sementara ada buku e-book. Kalau ada yang tertarik silahkan ya. Nanti hubungin saya bisa kasih. E-booknya itu pengantar, sekedar pengantar itu sekitar 270-an halaman. Banyak gambarnya sih, really nice. Ya. Jadi silahkan kalau yang memang tertarik karena jika Mesir itu identik dengan Giza, sebenarnya Indonesia itu juga identik dengan Borobudur karena di seluruh dunia begitu ada tentang Indonesia itu gambarnya pasti Borobudur, sering banget. Tapi Borobudur gak diketahui, pengetahuannya itu kayaknya luar biasa, pengetahuan yang ada di Borobudur dan di Pahat dan sudah sebenarnya sangat layak, sudah waktunya nih dunia mengenal lebih dalam tentang ajaran Borobudur ini apa sebenarnya. Ya, itu suatu treasure trove, suatu harta karun pengetahuan yang luar biasa sekali Borobudur. Oke, jadi saya mungkin baca dulu ya. Ini saya ambil slide dari from my teacher waktu itu. Mungkin boleh dibuka di halaman berapa nih? Halaman 4. Nah, oke. Nah ini mungkin saya ingin ngasih pengantar sedikit ya. Boleh kalian juga boleh baca ya. Mungkin saya baca aja deh ya. Ini pertanyaan yang mencari. Basically kita semua ini seekers. We are all seekers. Kita tuh mencari happiness sejati dalam hidup kita. Tapi sering kita salah lihat. Saya baca dulu. Hidup kadang tak mudah dipahami. Meskipun dengan keberadaan yang serba mendukung, acap kali timbul begitu banyak kecemasan dan kegundahan yang datang pada saat yang tak tepat. Ya kita merasa tak tepat. Di saat kita tidak siap dan kita tidak tahu bagaimana cara menghadapi. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa begini? Apa yang harus dimiliki atau didapatkan agar tidak lagi gundah? Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Orang tua yang serba berkecukupan dan sangat menyayangi, berkeluarga ideal dengan anak dan istri mencintai, populer, berpendidikan tinggi, sehat, terampil, berolahraga, dan kesenian dengan kehidupan sekarang yang sangat nyaman dan masa depan yang terjamin. Ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti itu tetap saja muncul dan sering disertai pergulatan di hati. Mengapa hidup ini rawan akan penderitaan? Apa hidup ini hanya berpusar di antara keinginan untuk bahagia dan tidak ingin menderita? Di sela-sela menjalani waktu, menjadi tua, sakit, dan akhirnya meninggal. Nah ini pengalaman kita semua sebenarnya. Kita pengen happy, kita coba segala macam cara untuk happy, dan mungkin kita juga punya kondisi yang ideal ya, bisa jadi ya. Kita di sini ya basically well off, kita oke, kita ada sandang, papan, pangan, dan kita juga sekolah dan pada bekerja dan maybe also have families, husband, wife, anak. Tapi sehari-hari kenapa kita tetap merasa gundah? Mungkin bahkan jika kita udah miliki apa yang kita inginkan, tetap kita merasa anxious, misalnya itu sangat umum ya, kegelisahan, kebingungan, rasa nggak pede, rasa gundah aja gitu, kayak ada uneasiness di dalam diri kita.
Maka itu di dunia ini sebenarnya banyak sekali orang yang kesepian dan kebingungan dan anxiety itu sebenarnya is a big problem. Bahkan di negara maju dalam tanda kutip maju ya, jadi negara maju, negara barat atau di Jepang di mana yang kayaknya perekonomian udah kuat, atau di Switzerland yang GDP per kapitanya udah tinggi sekali di atas 100.000 US dollar, 120.000 kalau nggak salah. Tapi tingkat bunuh dirinya paling tinggi per kapitanya di dunia itu di Switzerland. Ya. It's amazing. Bukan Jepang malah, karena di Switzerland dibolehkan euthanasia itu dibolehkan. It's legal ya di 3 negara, di Switzerland, di Belanda, sama di Belgium ya itu euthanasia itu boleh. Jadi kalau bosan dengan hidup, dan ada orang bunuh diri bayar ya 7.000 apa 8.000 euro ya. Sebenarnya kalau bunuh diri badan bisa lompat ke laut, jadi bisa jadi manfaat, bisa makan ikan, bisa makan kan. Ada hiu yang lapar bisa makan gitu. Cuman ini mesti bayar ya untuk bunuh diri. It's pretty crazy. Dan ada yang bunuh diri memang banyak yang karena kanker, AIDS atau segala macam. Cuman juga ada yang misalnya udah bosan nggak tahu tujuan hidup itu apa. Ya. Jadi kita mungkin juga ada living a life of quiet desperation. Ya, ini peribahasa di Amerika sering dibilang banyak orang yang diam-diam itu hidupnya merana, mengalami tersiksa oleh siksaan mental dan emosional. Ya, malam-malam menangis di pojokan yang gelap sendiri itu. Padahal semuanya serba ada mobil, ada apa, but still unhappy. Jadi memang ini kondisi sebagai manusia itu that's our predicament. Itu kondisi kita. Hidup sebagai manusia itu pasti tantangannya tuh banyak. Internal, eksternal of course ya. Kerja badan sakit. Cuman lebih-lebih lagi internal. Tantangan internal. Tapi kita ini paling jagoan melarikan diri. Kita nggak mau menghadapi persoalan kita, nggak mau menghadapi diri sendiri karena nanti perang. Mendingan daripada menghadapi diri sendiri, it's difficult. Yang pernah meditasi, of course you know, menghadapi kilesa-kilesa yang muncul is not always easy. Tapi kebanyakan dari kita itu melarikan diri ke TikTok, melarikan diri ke mall, jalan-jalan, nonton TV, kalau nggak drakor tuh ya. Drakor yang berapa Cingcong tuh yang namanya Cingcong ya, yang bibirnya kayak sendal swallow gitu, laki-laki katanya ganteng sekali itu namanya Cingcong. Ibu saya suka protes karena ibu saya suka sama Cingcong ini. Ibu saya bilang bukan lidong kok, sama aja gitu. Saya nggak tahu lidong Cingcong juga sama aja lah. Ya jadi itu bentuk melarikan diri itu sangat banyak. Kebanyakan dari kita tuh memang kita itu nggak mau susah. Kita pinginnya happy, maka itu filosofi hidup semua manusia tuh ngejar keinginan monolog yang kita pikir bikin kita menderita. Tapi sekarang gini deh, does it work? Strategi seperti itu does it work? Bisa nggak? Efektif nggak? Sambil minum ya. Kalau nggak percaya ya urusin aja dulu sampai nanti jenuh banget dan bosan. Karena kita ini boro-boro itu strukturnya itu bisa salah satu cara menjelaskan boro-boro itu banyak cara ya, misalnya 3 tahap Adama Purusa, Madhyama Purusa dan Utama Purusa. Ya, itu satu one way. Another way itu pancamarga. Jadi kita semua ini dalam perjalanan spiritual kita itu akan melewati 5 tahapan ini. Kita semua ini kalau mau benar ya 5 tahapan itu tuh Samarga, terus Prayoga Marga, Darsana Marga, Bawah Marga, dan Asaja Marga. Ini 5
namanya The Five Paths atau lima marga. Nah, marga pertama itu yang namanya Sambara. Ada yang tahu Sambara? Cuma bukan bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda itu ada restoran namanya Sambara. Ya, makanan Sunda. Sambara itu artinya bumbu belum Jawa. Cuma ini Sambara artinya mengumpulkan kebajikan, daya kebajikan. Jadi jalan spiritual itu dimulai dengan kejenuhan dulu sebenarnya, di mana kita mencoba hidup dengan cara yaitu tadi ngejar keinginan, menolak yang kita nggak mau, dan ternyata it doesn't work. Ya, dan kita mungkin masih mengenakan topeng sekarang, pura-pura happy, pura-pura everything's great, fantastic. Apa bikin Instagram yang keren-keren, makannya gimana juga fantastic. Terus apa-apanya mantap ya, terus lagi pergi kemana di foto, makan mie ayam di foto, apa-apa di foto, fantastic. Padahal di rumahnya juga living a life of quiet desperation. Saya salah satu orang yang saya kenal udah bertahun-tahun. Wow, ininya mah keren banget Instagramnya gitu ya. Ke Mykonos, ke Yunani, ke Prancis, ke mana-mana. But she's one of the loneliest people in the world that I know. Emang kalau lihat ininya keren banget. Instagram ya, dan orang nggak tahu dia udah bercerai dan dia juga unhappy dan dia dipecat dari perusahaannya dan dia juga empot-empotan. Wah, kalau di situnya Instagramnya fantastic, great. Semua apa-apa, how are you? Ya, apa-apa, great. Jawabannya selalu gitu, great. Apa-apanya, luar biasa. Padahal makanya itu banyak sekali orang tuh berpura-pura bahwa life is great. Well, sometimes it's great, cuma sering banget it's not so great. Ya, sebenarnya yang namanya the American Dream itu sebenarnya a big BS. Itu a big BS. Yaitu maksudnya itu kebohongan yang terbesar. American Dream itu sebenarnya samsara, itu suatu, it's a game that you cannot win. Kalau kita main catur itu kita bisa menang atau main hal-hal. Kalau main game samsara itu apa? Ngejar keinginan, menolak yang kita nggak mau dan hanya mikirin diri sendiri. You cannot win that game. Pasti kita dalam hidup ini pasti akan kecewa. Everything yang kita kumpulkan, you will leave it behind. Ya, rumah, investment, portofolionya sangat lengkap, kriptonya apa hilang ya. Ini this person yang tadi saya cerita, dia tadinya gajinya nggak kira-kira loh, base salary 300 juta. Ya, kadang dapat 1 tahun dapat 1 year bonus salary. Benar ya? Ya, jadi kadang-kadang dia gajinya 600 juta dalam 100 tahun. Ya, and she's unhappy. Dan dia tahun lalu hilang uangnya banyak banget karena dia nggak ngerti investment. Terus dia investasi di derivative, terus ikutan kripto apa segala macam. It's all gone. Miliaran. So, welcome to Samsara. Jadi kalau kalian masih merasa saat ini is a great place gitu ya, tunggu aja. Tunggu nanti Samsara. Nah, kita ini dalam hidup ini sering wake up call-nya kita itu bukannya kita tinggal di dalam presidential suite di hotel dan pagi-pagi dengan wake up call, sir, your breakfast is ready. Ya, bukan wake up call-nya, bukan wake up call-nya kita diketok oleh buka dalam hidup. Ya, mungkin kena kanker, mungkin kena penyakit apa, mungkin pre-diabetic, atau mungkin you lose a lot of money, atau mungkin ada a massive divorce or something. Ya, tapi memang saya bukannya mau bikin hopeless, bukan. Tapi kita supaya mengakui dulu, dan saya sebenarnya kayaknya nggak usah penjelasan terlalu detail. Kita semua sudah merasakan how life is, it doesn't work. Yang seringkali ini beberapa fakta aja ya tentang yang namanya samsara ini. Yang pertama, masalah itu bagian dari hidup kita.
It's a part of life, bukan, itu bagian dari hidup, ya, undeniable. Ya, walaupun orang bilang, great, fantastic, itu luar biasa gitu misalnya, sama aja, ya. Bahkan motivator, saya juga kenal beberapa motivator. Satu cewek penulis buku terkenal, dan dia waktu itu nelfon saya jam berapa, jam 2 pagi gitu nelfon. Terus lagi mau bunuh diri dia. Ya, kayak motivator terkenal tuh. Terus ada satu motivator lagi juga, wah kalau dia di panggung luar biasa sekali. Ya. Dan dia menceritakan betapa sukarnya dengan istrinya dan dia ingin bercerai gitu. You know, everybody the same thing. Dan saya ngerti paham sekali sebagai motivator itu juga berat sekali karena dia ada satu image yang dia harus jaga. Di panggung tuh harus sebagai orang yang wah luar biasa, teman, ternyata di belakang panggung ini topengnya beda lagi. Ini kayak perwayangan jejernya beda lagi. Dan dikatakan kita ini sering banget pakai topeng. Untuk dunia ini topengnya beda lagi, untuk diri sendiri topengnya lagi beda lagi. Jadi kita ini mesti unmasking sekarang. Dan kita mesti jujur banget dengan diri kita, dengan problem yang kita hadapin, dan juga dengan kelemahan-kelemahan kita yang kita ada, kebiasaan-kebiasaan kita. We have to be very honest. Ya, karena perubahan akan terjadi setelah kita mengakui bahwa we have a problem. Sama halnya orang sakit baru bisa disembuhkan. Kalau dia udah ngaku, udah dengan rendah hati ke dokter bilang, dok, saya sakit, saya perlu obat, saya ini pasien, I'm really sick, I need your help, I need medicine, dan dokternya akan ngasih obat. Jadi kita ini pasien ini sekarang, Buddha ini dokternya, nah Dharma itu obatnya. Ya, cuman kita perlu humility itu awalnya. Humility ini sering muncul setelah kita kena batunya dalam hidup. Ya, jadi duka itu belum tentu negatif. Duka itu bisa menjadi pencetus, menjadi suatu pendorong, motivator. Nah, ini pakai kata motivator nih. Ya, motivator itu bukan hanya paham pribadi, tapi kena penyakit, musibah hidup, masalah hidup, kecemasan segala macam, itu bisa jadi pendorong yang luar biasa. Ya, seperti keledai. Saya waktu itu ke Nepal, keledainya itu pertama supaya dia gerak tuh dikasih tongkat digantungin kayak sayuran gitu di depannya. Ya, cuman lama-lama dia juga jenuh, si keledainya tahu bahwa dia ngejar-ngejarnya juga percuma. Akhirnya dia pelan dengan keledainya supaya gerak. Dipecut, tak, ya, tak gitu, kencang loh dipecutnya. Dia baru jalan. Nah, kita ini juga perlu buka itu supaya kita ini jalan. Ada yang namanya the four reminders, 4 pengingat supaya kita ini practice Dharma. Ya, pertama kita ini hidup kita ini sangat berharga. Ya, don't take it for granted. Jangan anggap hidup ini hal yang biasa. Hidup ini hal yang dari segi spiritual ya, walaupun hidup kita tuh berantakan, ini problems, enggak sempurna, of course enggak sempurna at all. Tapi dari sudut pandang spiritual, fantastic opportunity kita sebagai manusia. The best opportunity yang kita punya. Ya, kita infrastruktur kita. Bukan infrastruktur yang mulia, infrastruktur dari kelahiran sebagai manusia ini luar biasa. Ya, we have all the perfect conditions untuk Dharma practice, punya this human body. Ya. So pertama hidup yang berharga. Kita punya this brain, kita punya unhappiness juga, tapi juga punya happiness. Cukup unhappiness untuk mendorong kita to do something about it. Kedua, mengingat kematian. Kita hidupnya sangat singkat. Saya kemarin baru melayat teman-teman. Ada teman baik kita baru meninggal. Oh, orangnya baik sekali. Benar, baiknya luar biasa. Putbuli, meditator, baik dengan istri, dengan anak. Di yayasan very respected, very humble. Selalu bantu, jarang mengatakan tidak ke sesuatu yang he will do it. Ya. Very tall guy, very tall, muscular, dia suka olahraga, successful in business. Ya.
terus kena kanker nasofaring tahun lalu di diagnosa September lalu. Ya, terus pakai kemo segala macam, cuman tapi karena dia meditator dan dia memang berhati baik, dia nggak pernah komplain dan dia nggak pernah ngeluh marah-marah. Bener-bener dia terima. Jadi umur 51 meninggal minggu ini, few days ago. Jadi kita mesti ingat, kita jangan nunggu sampai kita udah tua terus sudah sakit nanti praktek mana. Ya, right now kita bisa right. Gak usah nunggu sampai kita sakit. Malah if practice dhamma now ya kita praktek dhamma sekarang, itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita akan jadi lebih baik. Dengan sendirinya nanti ada di buru-buru ya. Jadi kalau kita ini jalan dhamma, kita lebih bisa kerja, kita lebih mampu, kita lebih tahu cara besar keluarga, kita lebih tahu cara berkomunikasi dengan orang lain, kita ada leadership, itu semua datang dengan sendirinya sebetulnya. Ya, so there's no contradiction. Nggak ada kontradiksi sama sekali antara dhamma practice dan bisnis misalnya atau dengan kehidupan berumah tangga. Nggak ada kontradiksi, malah tujuan Buddha Dharma itu 100% adalah life skill. Memang tujuan akhirnya itu adalah pembebasan nibbana, tapi untuk sekarang ini Buddha itu semua tujuannya supaya hidup kita ini kita lebih skillful, lebih terampil hidupnya. Ya karena mereka sudah, jadi kita baca tujuannya kita supaya kita hidupnya lebih terampil. Ya, walaupun terjemahannya maaf, saya nggak gitu setuju 100% dengan terjemahan yang sekarang ada. Tidak melekat pada keluarga, sebenarnya bahasa Balinya bisa diterjemahkan tidak menguruk keuntungan dari keluarga karena melekat keterikatan pada sesuatu di keluarga. Jadi bukannya, oh ya saya nggak mau melekat pada keluarga, I don't care. Bukan itu sama sekali. Of course you have to love others. Cuman nggak love dengan kemelekatan atau dengan keterikatan. Artinya love yang ada kondisi. Poinnya itu. Terus kadang diterjemahkan tidak repot pengertiannya. Ada ya? Di karya itu sudah ada ya? Sebenarnya bahasa Pali yang bisa diterjemahkan tidak merasa direpotkan oleh tugas yang harus dilakukan. Jadi seorang ayah, no problem. Jadi seorang ibu harus membesarkan anak, no complaints. Bukannya tidak repot, ya udah saya nggak kerja, saya nggak mau apa-apa karena itu susah dibilang tidak repot. Ya. Justru kita tidak merasa terbebani sama sekali harus ngurus orang tua, ngurus anak, ngurus pegawai, ngurus apa. You don't complain at all because you care about other people. Metta. Ya, metta itu artinya sebenarnya definisi metta parahita, parasuka, kamana. Ya itu definisi dari para pengulas tentang metta. Para itu intensifier, hita itu manfaat, suka itu kebahagiaan. Jadi suka kebahagiaan, para suka itu apa? Kebahagiaan besar. Too cold nggak? Kalian terlalu dingin nggak? Ya, kalau para suka dan hita itu manfaat, kalau para hita manfaat besar. Nah, kama itu apa? Keinginan atau aspirasi. Jadi metta itu aktif sekali. Ya, bukannya berdiam dalam metta, bukannya diam-diam aja. Metta itu aktif sekali. Ingin memberi happiness dan kebahagiaan yang besar kepada makhluk lain. Apapun yang diperlukan, kamu aktif. That's it. Ya, saya nggak apa-apa. Next time kamu boleh nggak kita bahas sedikit dari bahasa Balinya, Ibu Pinas. Dan by the way, Buddha itu dulu nggak bicara bahasa Bali. Did you know? Nggak mungkin Buddha bicara bahasa Bali. Dan nggak mungkin Buddha bicara bahasa Sanskerta. Karena Sanskrit itu terlalu sophisticated. Nah bahasa Pali itu artinya apa? Pali itu artinya teks. Dan Buddha itu di Gandhara. Di Gandhara itu bahasanya apa? Gandhari. Salah satu bahasa daerah di India. Buktinya apa? Gak ada bahasa Pali itu bukan bahasa yang diucapkan. Prasasti dari Asoka satu pun gak ada bahasa Pali. Yang ada bahasa daerah semua. Dan dulu
Buddha jelas-jelas mengatakan di Majjhima Nikaya, Buddha mengatakan sakaya muruti. Artinya gunakanlah bahasa setempat yang kamu ngerti. Jadi di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa, diselingi bahasa Bali. Tapi Buddha pasti maunya kita pakai bahasa Indonesia. Maka itu teks-teks Borobudur kita bikin bahasa Indonesia, bikin bahasa Jawa. Karena kan di Magelang Jawa, jadi mesti di Jawa itu masih sangat banyak Jawa. Anyway, jadi pendorong yang kedua adalah pertama, jadi hidup ini sangat berharga. Kedua, kita akan meninggal. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Semua yang kita miliki saat kita meninggal ditinggal loh, ya semua. Yang baju yang bling-bling, terus kartu kredit, pekerjaan, everything we leave behind, you will lose everything. Ya, Kamarias nggak bisa. Kalian bawa ke kuburan di mana saja, dan semua gede. Ya, saya Kamarias itu bisa dibawa, perhiasan nggak bisa dibawa. Ya, dan kita meninggal itu sendirian, benar-benar sendiri. Nggak ada yang bisa ikut sama kita. Ya, saya ingat waktu saya kena demam berdarah itu benar-benar itu lagi peaknya. Saya kan nggak tahu itu demam berdarah. Saya kira COVID ya. Dan lagi puncaknya demam berdarah itu badan menggigil sekali. Saya baru mikir mati ini kayak gini sendirian banget. Nggak ada yang bisa ikut kita, nggak ada yang bisa bantu. Ya, kita jadi insurance policy kita paling bagus itu bukan asuransi kematian. Ya, asuransi kematian untuk your family. Tapi for you, the best insurance apa? Ini dia jadi kebajikan kita. That will be your protection. Itu kebaikan, amal, kebajikan yang kita lakukan sepanjang hidup, itu yang akan protect kita. Jadi kita bawa itu hanya, kalau orang Islam bilang, hanya bawa dosa dan amal. Ya kita bawa yang jadi kita baca karma kita tetap kita bawa. Ya. Dan saat kita meninggal ini paling penting itu pikirannya diisi kebajikan, itu paling penting. Tapi dikatakan you die as you live. Kita hidupnya marah-marah, matinya marah-marah pasti. Dan kalau matinya marah-marah, you get the hell that you deserve. Karena marah itu sifat kemarahan itu awiji itu sifatnya kemarahan. Jadi makanya itu kalau kita nggak pernah mati sepanjang hidup, terus kita oke, yang penting mau mati, udah nih mau mati nih, udah pikirin tentang kebajikan. Udah mungkin. Sama aja kita suruh naik ski, udah nanti pas hari-harinya aja langsung didorong dari bukit aja. Harus latihan. Ya, jadi kita badan ini juga saat meninggal itu traumatik juga, karena perananya ini kacau sekali. Jadi kalau kita nggak pernah meditasi, ya, begitu prana itu kacau, itu kita you can carry away, ya, kita akan hanyut dalam kegelisahan dan kemudahan segala macam muncul, itu kita akan ke bawah. Nah, kalau kita biasa meditasi dan kita ada kebajikan itu sebenarnya currency yang paling bagus tuh. Ya, jadi bukan cryptocurrency, tapi goodness currency itu yang paling bagus, ya, virtue currency. Virtue coin, bukan Bitcoin ya. Virtue. So, kita ingat hidup itu sangat singkat. Kita kondisinya optimal sekarang cuman sangat singkat. Nah, lalu ingat karma, bahwa nggak ada kebetulan, nggak ada hoki, nggak ada sial. Ya, dalam Buddha Dharma semuanya itu karena kita dipaksa oleh karma kita yang matang, dipaksakan. Dan kita kalau mau mengubah hidup kita rubah karma kita. Ya, nanti kita bahas. It's very long in Borobudur. Waktu kita juga banyak. Sampai jam berapa ya? Jam 11 ya? Oke, until 11. Oke, anyway, jadi dan yang terakhir adalah yang keempat adalah hidup sifatnya duka. Jadi 4 itu tadi ya, masih ingat? Pertama, kelahiran yang berharga. Kedua, kelahiran berharga itu sangat singkat.
Kita akan meninggal, semua akan ditinggalkan kecuali karma, kebiasaan kita bawa. Ketiga, urusan karma, the infallibility of karma, bahwa segala sesuatu itu kita yang menciptakan sebenarnya. Dan yang terakhir, samsara itu duka sifatnya. Ya, jadi kalau di sini ada yang merasa stres dan menangis di suatu pojokan yang gelap di malam hari atau siang hari, ya jangan heran. Ya, itu memang sifat dari kehidupan kita seperti itu. Many challenges. Ya. Dan kalau saya cerita sama kalian, challenges yang saya alami itu banyak sekali. Banyak sekali. Ayah saya Alzheimer, lanjut, ibu saya bipolar. Ya, jadi saya mesti setiap hari pulang kantor mesti cepat, make sure oke. Terus setiap malam saya pasti bikinin makanan malam untuk ayah, terus nanti jaga kesehatan papa juga karena udah sakit jantung. Terus sudah sekarang di bengkak kaki cairannya banyak. Nah, cairan banyak tuh jantung atau ginjal, cuma dua kemungkinan. Ya. Terus ibu saya selain diabetes, bipolar. Tadi pagi saya dimarahin sama ibu saya karena lemari es mati. Terus saya disalahin, kok beli lemari es sebelumnya yang gede-gede. Padahal saya beli yang paling bagus tuh for my mom. Saya beli yang 2 pintu, yang hitam, yang bagus banget. Ibu saya bilang percuma beli lemari es itu. Dan lemari es ada 5 di rumah. Dan saya bilang ibu saya, ya udah kurangin 1 lemari es, disusul. Oh, ibu saya malah marah. Ya, it's okay. Maka itu tadi pagi sangat bisa, karena orang bipolar itu bisa switch dari sayang banget nanti benci nanti apa. Karena it's in the family. Ayah saya itu ADHD baru di kandungan itu waktu zaman perang di Jerman. Jadi ayah saya punya anxiety yang sangat tinggi. Ya, jenius, tapi anxiety-nya sangat tinggi. Ya, dan itu runs in the family. Ya, jadi terus ibu saya ketipu besar sekali. All the money is gone basically. Jadi termasuk uang keluarga, a lot of it itu gone, ketipu di online hati-hati. Ya. Baru udah dibilangin berulang-ulang, saya bilangin ibu saya nggak percaya. Akhirnya benar-benar pertama 23 juta, kedua 70, ketiga 15.000 US dollar, keempat 700 juta, yang kelima everything miliar, all of it. Ya udah, mau gimana lagi? Ya, it's gone already. Jadi saya mau apa? Saya nggak bisa apa. Ya itu karma juga. Ya. So tantangan lumayan yang saya lagi ngalamin ini lumayan sekali. Tapi kadang saya mikir if that's what it takes untuk ibu saya to wake up, then it's worth it. Yeah. It's worth it. Karena waktu itu ibu saya karena dia sangat challenge juga buat lihat suaminya, papa saya itu maksudnya bukan main. Secara mental itu gak ingat apa-apa. Cuman dia lihat saya, dia langsung kalau dia nggak tahu saya. Tapi dia sangat senang kalau saya pulang kantor, dia lagi menurun, begitu lihat saya dia langsung happy. Walaupun dia nggak pernah nyebut nama saya, dia nggak tahu saya siapa. Dia kadang bisa buang air di dapur karena memang Alzheimer kan otaknya udah benar-benar udah enggak. Dan ini degeneratif, makin lama makin menurun kondisi. So, tapi itu pembelajaran yang luar biasa buat saya. It's incredible learning lesson buat saya itu untuk dan juga yang kita bahas ini hari ini, ya, bahwa at the end itu begitu. Ya, ayah saya tadinya gagahnya bukan main, ya, punya leadership, pinter banget, sangat respected di komunitas orang Jerman di Indonesia.
cerdasnya luar biasa. Selalu dulu kalau di Ikonit itu selalu mikrofonnya dikasih ke ketika kanselir Jerman datang ke Indonesia, nih papa saya dikasih mikrofon. Karena pertanyaan paling cerdas itu selalu dari ayah saya. Ya, S1, S2-nya juga best graduate di Jerman, di Würzburg. Universitas yang Nobel Prize paling banyak itu Ivy League di Jerman. Ya, terus ini begitu Alzheimer ini luar biasa, stroke 2 kali. Terus pertama musibah itu lagi diving, stroke ke atas terlalu cepat karena ke bawah arus. Terus stroke 2 kali, terus kena Alzheimer, terus jantungnya sekarang juga kondisi jantung. Ya, jadi saya lagi coba pakai Chinese medicine. Terus tadinya ada kanker juga. Terus kanker ini pakai Chinese medicine dikempes banget bisa. Sampai akhirnya operasi kecil. Tadinya harus operasi besar. Ya. Toko obatnya namanya toko obat sukses. Obatnya sangat sukses. Dari Jambi itu teman saya itu lagi di Jakarta dia. Ya, dia ngasih obat-obat karena memang jauh, cuman obatnya nggak mungkin palsu kalau sama dia. Kalau di Indonesia, di Jakarta banyak obat palsu online. Ya, apalagi pinjam uang gitu-gitu. Banyak banget palsunya, ampun. So anyway, jadi jangan merasa salah kalau kita hidup ini susah, kalau kita relationship susah, pernikahan juga banyak susah, of course. Ya itu that's the nature of life. Itu memang sifat keberadaan kita memang seperti itu. Oke, next page ya, singkat aja. Sebentar ya. Oh enggak, sorry. Sebelumnya. Nah ini ya, enggak setelah ini. Nah ini ya. Jadi ini juga dialami dan dipertanyakan oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ya kira-kira kayak kita hidupnya. Ya. Dia orang anak bupati, terus dia pintar. Dia bukan bukan pangeran, dia anak bupati. Raja itu bahasa India itu bupati. Kalau Maharaj itu raja. Ya. Jadi dia, tapi orang kaya ya zaman dulu kayak kita ini tergolong orang kaya semua. Zaman dulu mana ada begini kayak begini. Yang punya ini kayak Taj Mahal apa tuh hanya orang yang kaya. Ya. Jadi kalau kayak standard of living kita sekarang itu zaman dulu mah orang kaya banget. Cuman kita take for granted. Kita anggap itu biasa. Oke. Terus next one. Oke, sorry. Ini sekarang saya pingin karena waktu kita nggak banyak, saya pingin lompat ke file yang berikutnya ya, tolong ya. Yang Karma Wibangga. Ini bukan. Karma Wibangga. Yang file satu lagi. Ini kalau mau dibahas jadi program S1 nggak tahu bisa. Mau dibahas jadi S2 bisa, dan dokter juga bisa. Itu baru sedikit. Baru-baru ini jadi kurikulum, dan Argon itu menarik. Bikin university nanti dengan salah satu kurikulumnya tentang ini kurikulum. Ya, Buddha Dharma Nusantara. Oke, jadi ini baru-baru struktur ini seperti ini. Biasanya yang memulai suatu tesis yang sama sekali totally salah itu Stutterham. Stutterham ini mengatakan Borobudur dibagi 3 menjadi Karma Dhatu, Rupa Dhatu, totally wrong, nggak ada dasarnya. Bahkan dia melakukan rebuttal, dia memberi kembali pernyataan. Yang benar ini, yang bawah itu modest and mediocre scope, ini yang namanya Adama Purusa. Yang tengah itu yang bawah itu Adama Purusa dan Madhyama Purusa. Madhya itu menjadi medium menengah. Di atasnya lagi itu Utama Purusa. Ini yang namanya the beings of great scope ya. Jadi beings yang bawah itu Karma Wibangga, atasnya Jataka Vadana, baru yang di great scope-nya itu Lalita Wistara dan Gandharva. Sebenarnya Jataka itu juga Bodhisattva activity ya. Nah yang kita bahas hari ini itu yang bawah dulu,
yang sekarang ditutup. Jadi Karma Wibanga, coba next page ya, next page. Nah, Karma Wibanga itu level paling bawah di Borobudur yang sekarang tertutup. Tertutup itu orang teorinya macam-macam. Ada yang katanya gambarnya serem-serem. Ada yang bilang karena itu mengandung unsur pornografi atau apa. It's not true at all. Ya, jadi serem-serem. Kalau memang mau ditutup, tinggal ditutup dengan satu lembar batu aja. Ini ditutup dengan tumpukan batu yang lebarnya 4 meter, 3 meter, lebar 7 meter, tingginya 4 meter. Jadi itu ditutup dengan ribuan ton batu. Ngapain? Jadi sebenarnya tesisnya yang kita ajukan adalah ketika Borobudur itu dibangun, pada waktu itu karena Borobudur itu novelty, belum pernah ada bangunan seperti Borobudur. Dan Borobudur dibangun di atas bukit kecil. Bukit kecilnya itu di dalamnya itu clay. Nah dulu itu belum ada geologis. Jadi dulu nggak ada pengukuran untuk bikin sliding pile gitu kan, dulu nggak ada sliding pile. Jadi Borobudur itu cuma tanahnya di-compacting terus dibangun di atasnya. Masalahnya bukit di dalam Borobudur itu dalamnya itu clay. Jadi clay itu kayak ini loh, kayak dasar dari suatu telaga atau dari suatu danau. Kalau telaganya clay itu airnya nggak hilang. Jadi kalau kita ada air di gurun itu kan langsung hilang karena porosity. Nah kalau clay itu nggak hilang karena dia akan nahan. Airnya itu akan tahan oleh clay. Nah ini Borobudur dibangun bukit itu dalamnya clay. Nah airnya ini begitu hujan ini nggak bisa ngalir, nggak bisa teresap ke dalam tanah, tapi numpuk di Borobudur. Akhirnya Borobudur ini melorot. Nah karena melorot dia diganjel batu di sekelilingnya. That's the real reason. Itu hipotesis kita yang sebenarnya paling masuk akal. Ya. Nah, karena Wibanga ini foto-fotonya dari mana? Waktu pemugaran pertama tahun 1913 kalau nggak salah itu juga terima kasih kepada Theodor van Er, dia orang Belanda, walaupun orang Belanda di Indonesia itu tukang jarah ya, bisa dibilang ya, 350 tahun itu jarah kekayaan Indonesia luar biasa. Ya, dan orang Indonesia dibantai waktu Indonesia ini mau independen. Orang Belanda yang terbunuh itu cuma berapa ribu, orang Indonesia yang terbunuh antara 25.000 sampai 100.000. The figures are not very clear. Karena pertempurannya kan orang Belanda pakai weapon, orang Indonesia pakai bambu, pakai stick seperti apa. Luar biasa. Ya, resistance-nya gila-gila. Jadi zaman sekarang tuh banyak hal yang diterima, kegilaan yang diterima sebenarnya itu masih banyak. Pernah dengar Thanksgiving di Amerika? Ya, Thanksgiving. Orang Amerika suka komplain, kok di negara Islam kalau ada Idul Adha itu banyak sekali yang dibunuh. Yes, that's true, saya juga nggak setuju dengan itu. Tapi di Amerika kalau Thanksgiving berapa banyak yang dibunuh Turkey? 60 million Turkeys yang dibunuh, much more daripada di Indonesia misalnya. Terus yang namanya Thanksgiving itu ironis banget. Itu seakan-akan orang Belanda di Indonesia berantem sama orang Belanda yang di sini berantem sama orang Belanda yang di sana. Pendatangnya di sini berantem sama orang Belanda aslinya, berantem dan menang, dan mereka declare ini negara kita. Kayak gitu ironinya. Jadi Amerika ini perang, orang Amerika yang datang ke Amerika ini mereka perang dengan orang British. Dan akhirnya mereka declare independence. It's crazy. Maka itu sebenarnya Thanksgiving itu, what are you thanking that for? Nah di Indonesia nggak ada sejarahnya kayak gitu tuh nggak ada. Ya. Borobudur itu nggak ada religion. Ya. So anyway, let's talk about Borobudur. Gak usah terlalu banyak bahas sejarah. Nah ini ya, ada 10 jenis karama. Jadi tadi ya kita, ini kita berapa menit ya? 15 menit lagi ya? Ya? Ya, benar. Oke. Saya minta tambahan 5 menit ya boleh ya? Kalau boleh. Kalau kalian udah pada berita ya apa-apa. Kediri dulu kan pada berdua. Ya. Secara singkat aja ya, secara klasik, pemahaman klasik,
di filsafat India, filsafat Yunani, filsafat di Amerika Selatan, Latin Amerika, di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan seterusnya. Peradaban, sejak adanya peradaban manusia di dunia ini, mereka selalu mencari jawaban. Nah, biasanya yang dikatakan nomor satu, segala sesuatu itu ada penciptanya dan semuanya diatur oleh pencipta. Ini bentuknya macam-macam, ya. Yang mana Isa ini sosoknya macam-macam. Setiap negara yang punya kepercayaan itu beda-beda. Ada yang jenggotan, ada yang tua, ada yang megang halilintar, ya, kayak di misalnya di Yunani itu Zeus, ya, Zeus itu dari kata Deus, pater Deus, pater itu father, Deus itu sky, ya. Father in the sky, dan Deus itu juga artinya cahaya yang putih. Jadi sebenarnya kata God itu dari kata Deus itu anggapannya karena itu Father in the sky, itu laki, ya. Sosok penciptanya itu laki, dan ini maka itu misalnya ada yang menganggap ini, saya bukannya sama sekali bukan kritik ya, cuman hanya mengutip aja dan ingin supaya kita untuk wawasan kita. Misalnya Yesus itu bule bukan? Kalau mau orang Amerika, pernah lihat ya di gereja di Amerika, di Eropa, Yesusnya semuanya bule, hidungnya mancung, panjang, ganteng, ya, matanya biru, ya, rambutnya juga agak kayak rambut orang bule. Ya, Yesus itu orang Timur Tengah, tampangnya kayak orang Arab, nggak mungkin tampangnya kayak bule. Tapi ya Yesus kan, kalau anggapannya seperti itu. Kalau di India itu ada 250.000 jenis Tuhan. 250.000. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai sarung, ada yang kepalanya bentuknya tikus, ada yang bentuknya gajah, ada so many. Maka itu oleh Profesor Karen Armstrong di dalam buku The History of God, di situ dijabarkan detail sekali bagaimana diciptakan sosok ketuhanan itu. Maka itu kalau sekarang kita bilang yang benar yang mana, it's very difficult to say karena masing-masing budaya itu Tuhannya itu culturally conditioned sesuai dengan budayanya. Di India ya Tuhannya tampangnya tampang orang India. Ya, budaya Rusia itu budanya bule, rambutnya pirang, matanya biru, nggak apa-apa. Ya, kalau di China overweight, obesity, kolesterol, ya itu China. Ya karena hoki kan, jidatnya tinggi, terus telinganya panjang. It's okay. Anyway, nomor satu, segala sesuatu diciptakan Tuhan. Kedua, segala sesuatu kebetulan. Ya. Nah yang Buddhis ini yang ketiga adalah segala sesuatu kita yang punya andil. Ya jadi kita itu nggak bisa sebenarnya, dan bahkan di agama yang ketuhanan itu nggak sesederhana ya udah saya mengambil Yesus sebagai Tuhanku dan habis itu kita subkontrak masalah kita ke Tuhan, ke Yesus semua. Jadi subkontraktor, penunjuk subkontraktor. Kalau gitu Bible nggak usah tebel-tebel, Bible satu kalimat aja, udah tinggal percaya sama Tuhan, everything's okay. Ternyata kan enggak. Maka itu it's not that simple. Nah dalam Dharma segala sesuatu itu kita yang punya andil. Ya kita yang bikin hidup kita yang sebenarnya pencipta dari our destiny. Ya. Kita yang menciptakan hidup kita sendiri. Ya, dan ini sebenarnya kalau kita mau mengambil tanggung jawab ini, kita langsung jadi lebih matang, lebih dewasa. Ya, karena kita sekarang tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak lagi menyalahkan dewanya, tidak lagi menyalahkan raja-nya, tidak lagi menyalahkan feng shui-nya nggak pas, nggak usah sampai mau lahir sesarnya pas banget pada tanggal tertentu yang paling hoki gitu ya, yang nadanya lagi mangap gitu misalnya. Jam dimana sang naga lagi mangap supaya nanti dia jadi leader yang mangap gitu. Itu yang itu, di Buddha Dharma
nggak ada kebetulan. Ya, semuanya karma. Nah makanya itu sekarang jelasin nih ya, kita waktunya tinggal sedikit nih, I realize, jadi kita beberapa slide aja nih. Ya. Mau nggak hidupnya pendek? Mau hidupnya pendek nggak? Nih caranya. Diri sendiri melakukan pembunuhan, menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan. Termasuk bunuh nyamuk, bunuh kecoa, ya. Karena kalau bunuh kecoa itu isi hatinya kira-kira apa? Semoga semua makhluk bahagia. Bertahan. Pasti isinya violence. Violence mana mungkin menciptakan sesuatu yang positif. Ya, saya di rumah nggak pernah bunuh kecoa. Paling saya minta izin dia, saya pindahin kamu ya transmigrasi ya. Oke coy, tangkap pindahin. Kalau kalian jijik ya pakai inilah, pakai suruh mbak kalian pakai kantong plastik atau gimana. But don't kill. Nah, mereka juga living being. Makanya kita tadi baca yang besar, yang kecil, yang nggak kelihatan, semua itu yang besar kecil, termasuk semut, termasuk nyamuk. Gak usah dibunuh. Jendelanya ditutup. Terus yang penting di dalam rumah itu bersih. Jadi si kecoa juga dia bingung sendiri. Dia lihat kiri kanan nggak ada makanan. Udahlah yuk kita cabut dulu yuk, kita cabut pindah ke tempat lain. So ini ya melakukan pembunuhan. Terus yang berikutnya nih memuji tindakan pembunuhan. Bagus tuh polisi akhirnya si begal dibunuh. Padahal si begal ini masih anak-anak, kasihan ditembak. Atau misalnya ada seorang anak muda yang merampok ATM terus sama satpamnya ditembak mati. Padahal si anak ini juga dia kan anak yang putus sekolah no understanding. Kita ada understanding ya. Ini judgmental yang kita sangat menghakimi. Begitu ada understanding kita stop menghakimi. Ya, jangan dengan mudah itu menyukuri pembunuhan gitu ya, atau senang melihat pembunuhan. Don't do that ya, yang rugi kita sendiri. Oke. Terus yang berikutnya, next slide. Sorry tapi lupa, saya kira ini connect ke situ, ternyata enggak ya. Oke. Mengharapkan kematian orang tidak disukai. Ya. Atau senang atas kematian orang tidak disukai. Begitu ada seperti di Inggris itu dulu Perdana Menteri siapa namanya itu Margaret Thatcher meninggal itu pada merayakan aja. Ya pada merayakan, unbelievable. So kita jangan ikut senang gitu ada siapa meninggal terus kita malah ikut senang ya. Terus menggugurkan kandungan orang lain, menyarankan orang lain menggugurkan kandungan. Of course termasuk menggugurkan kandungan diri sendiri. Oke, next one. Mendirikan tempat penjagaan para makhluk. Nah ini kayaknya masih yang berikutnya lagi, sorry. Nah, yes, this one, ya. Itu ada yang pakai pedang. Terus di situ kalau kalian lihat di sebelah kirinya, kita baru-baru itu bacanya bukan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Bacanya ya. Itu di situ kita lihat orang pegang pedang, terus dia lagi violent sekali ini. Hasilnya itu di situ ada tengkorak, ada segala macam. Orangnya sakit yang di bawah mati, yang di tengah itu sakit-sakitan terus di bawah mati. Itu ya. Jadi kalau ingin hidup pendek caranya seperti ini ya. Terus yang berikutnya nomor 10 menghasut orang lain untuk bertengkar dan saling mencelakai. Ya, jadi kalau kita ngomporin orang, kita justru nggak menggunakan ucapan kita untuk merukunkan, menyatukan, memperbaiki konflik, malah kita ngomporin gitu ya. Ini kalau kita mau umurnya pendek itu seperti itu juga. Ya, inilah 10 karma yang menyebabkan makhluk berusia pendek. Nah, sekarang saya lebih suka tuh positive reinforcement. Ya, tapi dua-duanya lebih bagus sih sebenarnya. Nih ya, yang berikutnya terlahir berusia panjang ya. Nah, next one ya. Nah ini ya, ada 10 jenis karma nih. Diri sendiri tidak membunuh. Ya, jadi kalau di sini kita biasa tadinya bunuh, sekarang kita stop. Ya, tadi yang bunuh kecoa, bunuh kucing, bunuh apa ya, kucing goreng, udang rabok, terus makan makanan yang masih hidup gitu ya.
Ini sekarang kita sebaliknya. Kita tidak membunuh dan kita melakukan sebaliknya, misalnya melakukan function, kita bebasin jangkrik, bebasin ikan dan seterusnya. Tadinya ikan yang mau jadi pecel lele, kamu beli, terus kamu lepas, misalnya ya jangan dilepas di got dia mati, tapi lepasnya di kali yang sesuai habitatnya, ya. Terus tidak membunuh dan menganjurkan orang lain untuk tidak membunuh. Ya, ini bikin berusia panjang. Oke, next one. Senang melihat orang lain meninggalkan pembunuhan. Ya, jadi kalau ada orang yang akhirnya dia stop meninggalkan pembunuhan, dulu ayah saya itu selalu bunuh kecoa. Pernah tuh saking semangatnya bunuh kecoanya, saya masih kecil. Tak, itu ininya mencrat ke mukanya. Ya, isi sari kecoanya gitu. Ya, jus kecoanya. Itu mencrat di wajah itu, dan saya bilang, please jangan bunuh binatang pun divalid, diusir aja. Sejak itu ayah saya nggak pernah membunuh. Ya, dia stop pembunuhan. Jadi saya senang juga melihat ayah saya meninggalkan pembunuhan. Terus yang berikutnya menyelamatkan makhluk atau orang yang akan dibunuh. Ya, diselamatkan di sini, diupayakan supaya nggak dibunuh. Lalu menenangkan hati mereka yang ketakutan saat menghadapi kematian. Saya waktu itu di supermarket beli ikan mas. Ikan masnya itu kan akan jadi pepes atau jadi ikan ini ya, kayak ikan tim atau apa gitu. Terus saya beli di supermarket itu, beli berapa ya, saya beli 10. Terus saya lepas di kolam di rumah. Masih hidup tuh sampai sekarang ya, udah berapa tahun itu ya, udah dari tahun 2011, 2010, 2011 ya, masih hidup gitu. Ya, dan dia masih makasih dia, it's okay ya. Cuman ada innalillahi juga ya, yang udah tua akhirnya meninggal dia. Terus ada yang sama asisten rumah saya, rumah tangga saya digoreng. Cuman dia kan lemaknya banyak banget karena dia suka makan si ikan masanya. Dia sering minta makanan sama saya kan kasih. Sehari berapa kali, jadi dia overweight. Badannya kegedean, mungkin dia capek. Saya nggak sengaja, cuma dia makannya, dia hidupnya tetap lama dan bahagia. Terus digoreng mbak, katanya terlalu tebal gajinya. Oke. Menenangkan hati mereka yang ketakutan saat menghadapi kematian. Jadi ini saya juga fokus saya karena orang tua saya juga udah pada, ayah saya 84 dan ibu saya 75. Jadi ini salah satu fokus saya juga supaya mereka ini bisa menghadapi ajal dengan memberi kasih sayang dan mengingatkan mereka that they've done good, they've been okay. Gak sempurna, of course gak sempurna, gak ada orang tua sempurna. Ya, tapi saya yang memilih orang tua saya. Sebelum saya lahir itu saya ingat. Itu karma saya. Saya ingat waktu itu kakak saya lagi pergi ke India ketemu sama Sadhguru ya. Sadhguru, tahu ya? Seorang ini orang ashram gitu. Dan kakak saya nanya tentang orang tua saya begini. Dan dia bilang, lu yang milih orang tua kamu sebelum lu lahir. Dia bilang gitu. You are the one who choosing your parents before you were child. Dan kakak saya bilang ke saya, memang. Jadi jangan bertanya mengapa orang tua begini. Pertanyaannya dipelintir. Orang tua begini, jadi saya bisa apa untuk menolong? That's much more important. Jangan bertanya kenapa saya lahir begini. Ya udah, kamu lahir begini, sekarang kamu bisa apa? Kamu bisanya bikin mie ayam, ya udah kamu dagang ayam. Kamu bisanya nyapu jalan yang benar-benar selamat. Ya, Buddha mengatakan di Majjhima Nikaya juga, ini dari buku Budi, terjemahannya gini, whatever is beneficial by all means do it with all your heart.
Ya ini terdiri dari bukunya Biku Budi itu. Artinya apapun yang bermanfaat, tanpa ragu-ragu, lakukanlah dengan segenap hati. Ini Buddha yang bilang, artinya kamu di sini accountant, be a good accountant. Kamu dokter, be a good doctor. Kamu supir, be a really supir yang santun, yang baik. Ya, kamu jadi suster, jangan komplain. Kesempatan berbuat baik. Kamu jadi dokter juga jangan komplain. Ya. Kamu jadi pegawai, do your best, always do your best. You know. Ini pesan dari Buddha. Oke, menenangkan hati mereka yang ketakutan saat menghadapi kematian. Ini dikit lagi ya, di sini udah. Membebaskan rasa takut bagi mereka yang ketakutan. Ini namanya abayana. Jadi ini pernah lihat nggak Buddha yang mudranya ini begini. Ini artinya abaya. Baya itu menjadi bahasa Indonesia bahaya. Itu sebenarnya dari kata baya. Ya, baya itu artinya takut. Itu tidak. Baya. Ini orang barat juga itu artinya tidak. Atom, ya, Adam itu artinya nggak bisa dibagi lagi. Atom. Nah ini tidak takut artinya gitu. So kita membebaskan mereka yang ketakutan, ya. Terus yang berikutnya hatinya diliputi welas asih melihat orang yang mengalami penderitaan dan hatinya diliputi welas asih agung atau mahakarma melihat orang yang mengalami kesusahan. Ya. So ini penting sekali kita ada yang tadi kita juga baca Brahma Wihara, ada welas asih di hati kita. Nah, sebenarnya saya masih ingin cerita banyak sekali. Terus yang berikutnya last one ini ya, last one. Mempersembahkan makanan dan minuman kepada semua makhluk. Ini yang membuat kita terlahir 10 jenis karma yang menyebabkan usia panjang. Dan ini masih panjang sekali. Ini kita baru halaman ke 14, ini ada 163 slide. Ya, masih ada banyak sekali. Jadi sebenarnya sekarang intinya gini. Kita ini mesti menjadi bagaikan tukang kebun. Petani, kayak petani. Ya, kita pingin tomat, ya kita mesti nanam tomat. Kita pingin jeruk, ya mesti nanam biji jeruk. Ya sekarang kita mesti rajin nanam. Dan itu nanti akan matang. Jadi kalau kita merasa ini Mahatma Gandhi kan dia Buddhis dulu, dia bilang be the change you want to see in the world. Jadi kalau kalian merasa dunia ini kok orang pada penuh kebencian, kurang kasih sayang, jadilah kamu sendiri yang jadi the agent of change. Kamulah jadi kasih sayang. Kamu merasa di dunia banyak ketidakadilan, jadilah orang yang sangat adil, yang membantu mereka yang terimbas oleh ketidakadilan. Ya. Kamu merasa dunia ini kotor, kamu bersih dunia kamu. Ya. Kamu lihat di gereja, di wihara ada kotoran, kamu jangan komplain. Ini kok kotor? Udah kamu yang ambil aja. Kamu ambil, nggak usah ngomong dan nggak usah demonstrasi. Kamu ambil. Nih, lihat nih, gua ngambil nih. Ya. Saya buang sampah. Nih, gua orang soleh. Ya, nggak usah gitu, diam aja, just quiet, duit, nggak usah demonstrasi. Ya, jadi intinya, sorry loh, ini kelamaan sebenarnya karena ini baru pemanasan. Tapi intinya gini, kalau kita hidupnya dengan kepedulian what happens, you care about other people what happens. Kalau kita benar peduli dengan orang-orang, yang ada karmanya hanya positif aja. Dan yang terjadi adalah kalau karmanya positif semua, hidup kita akan berubah. Dijamin hidup kita, mau kamu udah gonta-ganti pasangan berapa kali, udah ganti kerjaan berapa kali, ganti istri berapa kali, udah ganti mobil, ganti apa, itu sebenarnya kalau karma kita tuh belum diganti, tetap akan membuntuti. Benar, karma itu akan ngikutin kita. Kita punya kacamata kemarahan, kita pikir saya pindah ke Kanada pasti lebih enak. Di sana pakai kacamata kemarahan, yang dilihat semuanya jelek-jelek. Tapi kita rubah hati kita nih, dengan hati kepedulian, dengan kelembutan, dengan gentleness, softness, dengan love. Ini yang akan kita lihat adalah a lot of beauty in this world. Di tengah-tengah imperfection, di tengah-tengah broken heart. Saya sering banget broken heart.
Ya, saya lihat orang tua, of course saya broken heart. Ya, nggak mungkin. Orang teman bilang udah kamu move on aja gitu, lupain, nggak usah mikirin apa penyakit. Mana mungkin gitu? It's my love. Love saya pasti akan jadi grief. And that's okay, karena itu ekspresi kasih sayang. Dan kalau kita ada this broken heartedness dan kita lihat ternyata orang di sekeliling kita itu juga banyak yang broken heart. Ini ulas asa keluar dengan sendirinya. Ya, kalau kita lihat penderitaan kita sendiri dan kita lihat kita ini nggak sendiri mengalami penderitaan kita, semua orang itu senasib dengan kita. Dengan sendirinya ada ulas asa. Dan ulas asa ini akan merubah sepak terjang kehidupan kita. Dan topik kita hari ini apa tadi? Kepedulian sebagai your lifestyle. Kepedulian sebagai gaya hidup. As a way of life. Your way of life akan menjadi the way of compassion. Dan ini akan menjadi the age of compassion for you. Kalau kita hidup dengan ini benar-benar terakhir. Kalau kita hidup dengan welas asih, kita nggak ada masalah dalam hidup. Dan kita akan hidup itu from joy to joy, akan joyful terus. Saya ngurus orang tua joyful, banyak kesedihan, but it's still joyful. Karena isinya love. Ini ada istilah orang ini ya dalam bahasa Inggris, pernah dengar nggak? A labor of love. Pernah dengar nggak labor of love? Artinya itu pekerjaan yang dilakukan dengan kasih sayang. Jadi nggak terasa. Kalau kita kerja, besoknya masuk kerjanya, isinya kasih sayang, nggak terasa capek. Kamu senang kerja. Jadi dokter yang peduli dengan pasien pasti happy. Seorang ibu yang masaknya dengan pingin nyenengin keluarga pasti nggak merasa terbebani harus masak. Saya ngurus ayah saya ya, nggak pernah sekalipun saya merasa terbebani. Never, nggak pernah. I really nggak pernah. Karena I love my father a lot yang dia lakukan sama. So kita ini semua bisa melakukan perubahan dengan kecil-kecil, mulai dengan hal yang kecil-kecil dan mulai sekarang. Ya, dan mulai dengan diri sendiri, nggak usah menunjuk orang lain. Kenapa dia nggak gini, kenapa dia nggak gini? You do it. Ya, it doesn't matter orang lain gimana. You do it. You show to other people. Nggak usah banyak ngomong kayak saya nih, banyak ngomong darah gitu ya. Tapi you just do it quietly, karena your actions speak louder than your words. Sebenarnya your energi kita ini komunikasi paling besar itu apa sih sebenarnya? Komunikasi paling besar bukan dari mulut, tapi dari pembawaan kita, dari energi aura yang kita pancarkan. Ini nggak bohong. Anjing saja tahu. Anjing saja tahu orang yang sayang anjing. Nah kalau kita ini di Karamitas itu ada kan memancarkan ke atas ke bawah, to all directions. Kita memancarkan kepedulian. Artinya kita sekarang bukan hanya mikirin diri sendiri, mikirin others. This is the best way to live. Hidup yang paling happy, paling fun, paling energinya besar, paling menyenangkan, paling kreatif, paling banyak akal, dan just make other people happy and yourself happy adalah hidup dengan kepedulian. Oke, anyway, nanti kelamaan nanti sampai hari Rabu. Oke, makasih banyak, thank you very much.